nanti ada yang menjadi keluar kamar 4 orang ditaruh di luar kamar, di pangan yo karep, di pangan yo karep. Itu cara kasar, tapi tetap harus dipenuhi. Begitu juga mengelola banyak uang sekarang. Saat melaksanakan di sana, Bapak Ibu sudah siap dengan uang masing-masing. Ada yang perlu harus saya sampaikan, living cost-nya turun Bapak Ibu sekalian. Biasanya 1.500 real, sekarang separuhnya. Tapi insya Allah cukup dibuat bayar dan insya Allah cukup. Kurangnya ya didik lah, biasanya sekitar ada nggak tahu nanti yang hitung beliau biasanya itu sudah ada sampai 800-900 tergantung. Bapak Ibu balik keliru, balik pelanggaran mawon nggih. Nah, tapi ada secara fikih itu yang bisa diniati menurut ulama Imam Hambali itu ketika niat ya, ketika ihram niat maka di situ ditambahi dengan ya Allah, apabila dalam niatku terdapat halangan yang menyebabkan saya tidak bisa meneruskan maka tahallulnya adalah di saat itu. Itu ada ulama Imam Hambali yang memberikan jeda tambahan. Nanti secara umum itu agak silakan dibuka di kitab Ma'adhaibul Arba'ah itu ada. Lanjut. Nah ini total kuota nasional 221.000. Sementara Jawa Timur 35.152. Ini sebelum mendapat tambahan. Karena kita mendapatkan tambahan lagi 3.000 kuotanya saja. Apakah itu semuanya membayar lunas? Ditunggu sampai tanggal 12. Makanya nanti berapa jumlah kloter dan lain-lain setelah tanggal 12. Sangat mepet pelaksanaan penerima. Cuma yang mengambil kembali setorannya tadi, maka yang bersangkutan membayar pelunasan bikin kembali. Dia yang harus melunasi sampai tanggal 12 Mei. Lanjut, nah ini tahun kemarin ada batasan 65 tahun. Sekarang bebas. Jawa Timur yang termuda itu 33 tahun, yang tertua 118. Ojo dipayangno wong gak iso mlaku. Pamekasan, orangnya petani, apa ya, bahasa Jawanya gerangseng, 118 masih kuat lari. Umurnya 118 tapi masih kuat lari beliau. Karena setiap hari dia kuat macul. Masih, beliau seorang petani. Ini malah yang hebat itu, 118 tahun. Nah, kemudian yang kedua vaksin, sudah vaksin lengkap. Vaksin lengkap itu berarti vaksin 1, vaksin 2 dan booster. Kemudian PCR 72 jam sebelumnya tetap harus di PCR karena persyaratan penerbangannya. Jadi bukan hajinya, tapi persyaratan penerbangannya yang dipersyaratkan untuk itu. Nah, jadwal ini 23 Mei masuk asrama, 24 Mei terbang. Ya, masuk asrama 23 Mei. Kloter pertama itu di gelombang 1. Kemudian yang di gelombang 2 ya, di gelombang 2 itu 22 Juni. 22 Juni. Saya kemungkinan berangkat di sekitar tanggal 18 atau 19 Juni. Ya, di agak akhir pulau. Karena tidak boleh berangkat duluan. Nek Surabaya pulau tinggal di sini terus awal-awal sih sing berangkat no. Ya, jadi ada kewajiban itu sehingga saya diminta berangkat agak akhir. Nah, ini rundown jadwal yang akan disiapkan untuk kita semuanya. Bapak Ibu, nanti kita semuanya masuk dalam kelompok SUB.
penerbangan Surabaya, buatan SBY oke. SUB di 8 itu embarkasi Surabaya itu disingkat SUB. Berarti nanti kalau beliau sudah manggil untuk mengambil tas, ya, koper, itu nanti boleh ditulisi SUB, ya, embarkasi Surabaya. Ini aja setengahnya. Rumah Sehat Patih melaporkan dari asrama Haji LA. Kloternya 78 berarti SUB wabarakatuh. Menekan titik tersebut, dia akan memicu kelenjar dan hormon-hormon kita untuk melemaskan otot kita. Seperti itu. Jadi praktis, Bu, nggak perlu ribet. Yang kedua, biasanya yang sering terjadi, mohon maaf, pinggang. Ya, pinggang Bapak Ibu ya. Nah, pinggang itu gimana terapinya? Terapinya di sini Bapak Ibu. Diugel-ugel tapi yang bagian belakang. Lah, caranya gimana? Sama, di pelurut-pelurut juga. Kalau misalnya Bapak Ibu ada masalah di pinggang, boyok ya. Nah, di situ dipencet. Dipencet sekitar 2-3 menit kanan kiri sama. Habis itu diputar, di twister kalau bahasanya itu. Diputar keluar. Jadi ke sana. Kalau yang tangan ini di sini. Nah, begini kan 10 hitungan, pindah, 10 hitungan, pindah sampai 3 kali. Biasanya habis itu punggung sampean lebih lega. Karena sebenarnya tangan itu tersambung dengan otot dan saraf di seluruh tubuh. Yang saya sampaikan tadi untuk pinggang di daerah sini itu nyambung ke boyoknya jenengan. Kalau jenengan capek ya di sini yang perlu diterapi. Kalau tadi dingin, rasanya dingin, punggung dingin, tangan dingin, berarti masalah di jantung, dipencet yang sini. Ya, titik jantung. Kalau capek-capek tadi di mana? Di sini ya. Nah, seperti itu. Bisa dipijit sendiri, bisa dipijitkan ke orang lain. Tapi lebih enak dipijitkan orang lain. Karena kalau dipijit sendiri biasanya kalau sakit tidak diteruskan. Biasanya gitu ya. Aduh lorong, kasih doa. Tapi kalau dipijit orang lain kan yang pijit nggak kerasa ya, diterus noai. Gantian nanti Bapak Ibu. Makanya tadi Ustadz Dimas menyampaikan harus kenal minimal nama pendeknya ya di sekitarnya jenengan. Karena bagaimanapun di sana kita tamunya Allah, tapi kita orang asing di sana. Kalau jenengan misalnya terlalu egois, nggak mau kenal teman satu KBIH, nanti repot Bapak Ibu. Nggih. Kira-kira ada pertanyaan karena waktunya sudah mepet banget. Monggo. Yang pinggang tadi itu loh. Nggih. Yang mana? Yang kelingking ke sini atau kemana? Jadi gini, keluar. Berarti jenengan amit, nggak kebalik. Nah, ke sini. Nah, yang ini ke sana. Ya, keluar. Jadi yang bagian kelingkingnya kan yang Iya, ya, benar. Ya, seperti itu ya. Keluar tubuh kita. Oh iya. Gitu loh. Gampangnya keluar. Oh iya, makasih. 10 hitungan pindah, 10 hitungan pindah, 10 hitungan pindah kayak gitu. Insya Allah kayak gitu. Lah, ya memang bisa juga perlu diulangi. Mungkin kok si ono ya kroso, tapi biasanya itu berkurang. Minimal berkurang hampir 70%. Jadi kalau kurang ya tambahin lagi 3 kali lagi kayak gitu. Jadi terserah ya. Karena yang mau kita satu-satu 10 hitungan saja, Bu. 10 hitungan. hitungan 1, 2, 3, 4 gitu. 10 kan, terus lagi 10 hitungan 1 sampai 10 lagi. Nah gitu. Waktunya tidak harus pagi atau Oh enggak harus sak ngerasani jenengan capek. Tapi kalau kayak gini lebih baik ketika jenengan tidak merasa sakit dilakukan. Itu namanya pencegahan. Daripada jenengan ngenteni aku gak loro-loro ya, lebih baik dilakukan itu ben gak loro, ben nanti di sana perjalanannya lancar. Seperti itu. Ya gitu. Pusing. Nah, pusing itu apa? Tergantung. Jadi biasanya pusing itu satu karena kolesterol. Kedua masalah tensi. Ya, rata-rata itu. Ketiga tanggal tua. Tapi kalau jenengan semua insya Allah nggak ada masalah ya. Nah, kalau pusing itu adalah kepala di sini Bapak Ibu, jempol. Kalau jenengan merasa pusingnya itu di depan,
ada kan yang migrain, itu berarti yang dipencet itu di sini, jempol bagian depan. Kalau misalnya yang sakit bagian belakang, dipencet yang ini, ada kuku dan bawahnya. Kalau merasa lehernya yang kaku, yang perlu dipencet adalah ini ke sini. Jadi ini adalah leher jenengan, ini adalah tengkuk. Nah itu bisa dipencet kalau misalnya tengkuknya jenengan sakit. Jadi dipelurut-pelurut gini Bapak Ibu, kanan kiri sama nanti. Kalau pundak di sini Bapak Ibu, pundak itu gini ya. Jadi ini. Kalau bahu di sini. Kalau bahu, jadi tangan tapi daerah sini. Kalau bahu kanan berarti pakai tangan kanan. Kalau bahu kiri pakai tangan kiri. Kalau Vertigo di sini Bapak Ibu, di samping kanan, kuku kaki, tangan, kuku jempol. Nah, ini kalau sekarang ada yang pernah ada riwayat vertigo, coba dipencet sebelah sampingnya ini, biasanya sakit. Iya. Nah, yang sakit berarti vertigo. Jadi Bapak Ibu, nanti beliau saya masukkan di grup, bisa konsultasi, karena masing-masing keluhan tidak sama, gitu. Ya tidak semuanya sama, oleh karena itu nanti bisa konsul sama beliau, bisa telepon, bisa juga nanti misalkan mau terapis kalian, kan beliau istrinya juga terapis. Yang perempuan bisa sama istri beliau. Jadi waktu ini tidak akan cukup untuk bahas tentang pertahanan dan permicutan. Nanti monggo bisa ke meja kami untuk Saya testimoni dulu Ustaz terkait dengan masalah ambeien. Saya kan punya ambeien, dikasih pijat sama beliau tuh langsung tipes. Jadi konsolnya beliau gitu maksudnya, nggak bodoh maksudnya. Pak Yai Ya, dipijat jelas sama terapi misalkan, tapi ya cobaan puasa. nanti setiap hari, ya, saya pijat setiap hari. Saya ada waktu wiridan. Kalau orang wiridan biasanya kan